Halo guys, gimana kabarnya kalian? Semoga saja kalian semua selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Kali ini, Kif Anime bakalan rangkum alur film yang rilis di tahun 2017. Film ini menceritakan tentang misi seorang pria dari masa depan yang kembali ke masa lalu untuk mencegah kehancuran bumi. Dan tanpa berlama-lama, pasang headset kalian, dengarkan suara tampan saya. Di tahun 2050, bumi telah diambil alih oleh alien. 96% dari populasi manusia telah dimusnahkan. Namun, manusia yang masih tersisa tidak menyerah begitu saja. Mereka melakukan berbagai cara untuk mengalahkan para alien. Di Tokyo, Jepang, seorang pria bernama Koji dengan armor khususnya terlihat sedang berlari dari kejaran alien setelah berhasil mencuri data penting milik mereka. Di tengah pelariannya, Koji terkena tembakan. Namun beruntungnya, dengan armor yang ia pakai, Koji bisa selamat. Kemudian, ia bergegas menuju tempat persembunyiannya selama ini. Dalam ruang persembunyian itu, kita akan diperkenalkan dengan adik perempuan Koji bernama Haruka yang memiliki kekuatan psikis, dan adik laki-lakinya yang bernama Kozo. Tujuan Koji mencuri data file itu ternyata untuk melakukan misi penyelamatan bumi dan kembali ke masa lalu untuk mencegah kejadian ini terjadi. Karena hanya dengan cara itulah mereka mempunyai kesempatan untuk bisa melawan para alien. Kakak tertua mereka membekali Kozo dengan kacamata pemindai untuk mengetahui alien yang sedang menyamar. Dan Koji sendiri memiliki armor dengan kekuatan 500 kali lipat kekuatan dari manusia biasa. Awalnya Koji menolak misi itu dan mengajak kakak tertuanya untuk ikut. Namun itu tidaklah mungkin karena harus ada orang yang harus tinggal dan mengoperasikan mesin waktunya. Karena tidak ada waktu lagi, Koji dan kedua adiknya akhirnya bergegas melewati portal waktu tersebut. Di lain cerita, di tahun 2013 kita akan diperkenalkan dengan ilmuwan robot yang bernama Kenichiro. Ia sedang terlihat menyelesaikan penelitiannya mengenai robot, dan tiba-tiba ia dikejutkan dengan kemunculan Koji dan kedua adiknya dalam ruangannya. Di saat itu, Koji meminta Kozo untuk memindai Kenichiro. Dengan kacamata miliknya, ia dapat melihat bahwa Kenichiro bukanlah alien. Koji lalu menjelaskan kepada Kenichiro bahwa sebenarnya mereka datang dari masa depan. Koji juga mengatakan bahwa mereka sengaja menemui Kenichiro karena ia merupakan ilmuwan yang akan menjadi korban dari alien. Mendengar hal aneh itu, Kenichiro pun semakin kebingungan. Koji lalu memperlihatkan data yang berhasil ia curi dari tangan alien di masa depan. Setelah data itu dibuka, Kenichiro pun terkejut melihat isinya, karena ternyata itu adalah rancangan robot canggih di luar pengetahuan dari manusia. Kenichiro lalu melihat foto di kalung Haruka yang sama persis seperti miliknya. Dan faktanya, Koji dan kedua adiknya adalah cucu dari Kenichiro. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, di tahun 2018, seorang pria yang bernama Ken sedang terlihat berlatih tinju dengan rekannya. Sayangnya, ia tidak tertarik untuk ikut kejuaraan dan lebih memilih pertarungan liar di arena ilegal, karena memang uang yang dihasilkannya jauh lebih banyak. Di malam harinya, Ken terlihat bertarung melawan orang yang bertubuh lebih besar darinya. Namun dengan mudah, Ken berhasil mengalahkan orang tersebut. Ken yang masih belum merasa puas berniat untuk bertarung sekali lagi. Dan kali ini Ken akan melawan orang tua bertubuh kurus. Di saat Ken melancarkan pukulan, orang tua itu tidak melakukan apa-apa. Dan ketika orang tua itu membalas pukulan dari Ken, tiba-tiba saja Ken terlempar cukup jauh. Kemudian orang tua itu menghajar Ken dengan kombonya yang membuat Ken tak berdaya. Sahabat Ken yang melihat itu pun mencoba menghentikannya. Namun naas, orang tua itu lalu berbalik dan membunuh rekan Ken dengan sekali pukulan. Ken yang emosi lalu menghantam kepala orang tua itu dengan kursi. Dan tiba-tiba, kepala orang tua itu terputus dan mengeluarkan banyak kabel dari tubuhnya. Melihat hal itu, semua orang yang panik lalu kabur meninggalkan arena. Tak diduga, Koji dan Kozo ternyata ada di sana. Dengan kacamatanya, Kozo melihat beberapa orang di sana ternyata adalah alien. Dan tak berselang lama, alien-alien itu kemudian menyerang Ken dan berniat membunuhnya. Koji pun tak tinggal diam.
Dengan cepat, ia membunuh para alien tersebut. Karena tidak ingin mati konyol, Ken lalu berusaha kabur. Namun ternyata, ia dihadang oleh alien berkepala babi. Di saat alien babi itu akan membunuh Ken, Kojo tiba-tiba datang menabrak alien itu dengan mobil. Lalu, ia mengajak Ken untuk ikut pergi dengannya. Dalam perjalanan mereka, Kozo memberitahu Ken bahwa berdasarkan data dari masa depan, Ken seharusnya saat ini sudah mati terbunuh oleh alien babi jika Ken tidak bertemu dengannya. Di sisi lain, salah satu alien cyborg datang memindai kejadian yang baru saja terjadi di arena. Kemudian, ia melaporkan semua cuplikan gambar itu ke sosok alien yang bernama Kilgis. Di dalam markasnya, ternyata Kilgis telah menyiapkan ribuan cloning monster babi. Dan terlihat juga mereka sedang membangun sebuah robot raksasa untuk menghancurkan bumi. Di lain cerita, Koji dan Kozo kini telah sampai di tempat persembunyiannya. Di sana, Koji menjelaskan kepada Ken bahwa mereka bertiga berasal dari masa depan. Dan Koji juga memberitahu Ken bahwa yang baru saja ingin membunuh Ken adalah para alien. Alasan mereka ingin membunuh Ken karena mereka berpikir Ken merupakan ancaman yang bisa menggagalkan rencana para alien untuk menguasai bumi. Mendengar hal itu, Ken tidak percaya begitu saja, dan tiba-tiba Kenichiro muncul yang membuat Ken terkejut. Karena faktanya, Kenichiro adalah kakak kandung dari Ken. Melihat Kenichiro di depannya, Ken terlihat sangat emosi. Karena ternyata Kenichiro telah menghilang sejak 5 tahun lalu meninggalkan keluarganya begitu saja. Tepatnya, hari di mana Kenichiro bertemu dengan Koji dan lainnya di tahun 2013. Di saat itu, Kenichiro menjelaskan jika kepergiannya adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Namun, Ken masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan kakaknya. Haruka kemudian mengeluarkan kemampuan psikisnya untuk memperlihatkan gambaran tahun 2050 kepada Ken, di mana bumi sudah hancur setelah dikuasai oleh para alien. Dalam gambaran itu, Ken melihat robot besar yang disebut dengan Black Baron. Dan robot itu bisa mengeluarkan asap beracun yang mengubah atmosfer bumi dan membunuh semua manusia. Semua itu dilakukan agar para alien bisa tinggal di bumi dan menguasainya. Haruka lalu memintakan untuk bekerja sama, agar di masa depan nanti semua itu tidak akan terjadi lagi. Koji lalu membawa Ken ke ruang bawah tanah, dan di sana Ken melihat sebuah robot besar berwarna merah yang diberi nama Red Baron oleh Kenichiro. Selama 5 tahun terakhir, mereka telah membangun robot ini berdasarkan data yang dibawa Koji dari masa depan. Menurut data yang ada, Black Baron akan muncul 3 tahun dari sekarang, dan mereka masih mempunyai waktu yang cukup untuk bisa menyelesaikan Red Baron. Alasan mereka membawa Ken ikut serta karena Kenichiro memintakan untuk menjadi pilot dari Red Baron tersebut. Dan tiba-tiba, alarm pun berbunyi. Dari luar, terlihat salah satu cyborg dan beberapa anak buahnya berada di luar markas persembunyian mereka. Di sana, mereka sedang terlihat akan menembakkan senjata lasernya menuju target lokasi dari Red Baron. Melihat keadaan itu, Koji pun bergegas memakai armornya dan menuju ke atas. Kemudian, Kenichiro meminta Ken dan yang lainnya untuk segera masuk dalam kokpit robot dan pergi dari sana. Sementara Kenichiro sendiri akan mempersiapkan peluncuran secara manual dari luar. Ken yang mendengar itu lalu menolak meninggalkan kakaknya. Meskipun Ken menolak, namun itu adalah pilihan terbaik bagi mereka untuk bisa menyelamatkan masa depan. Di sisi lain, Koji yang mencoba menghentikan senjata laser itu dihadang oleh cyborg. Dan di saat Koji sudah terpojok, muncullah robot Red Baron dari bawah tanah. Dengan cepat, Koji lalu melompat dan menaiki robot Red Baron itu. Dalam ruangan kendali, Kozo memintakan untuk menekan tombol mode siuman yang membuat Red Baron bisa menghilang dari radar. Keesokan harinya, Ken dan yang lainnya menyembunyikan Red Baron di tengah hutan. Dalam persembunyian mereka, Kozo masih berusaha melacak GPS dari Kenichiro. Namun, ia selalu gagal. Dan di dalam kokpit Red Baron, Ken yang baru saja siuman melihat program AI yang mirip dengan wajah kakaknya. Program itu kemudian memandu Ken untuk mengoperasikan Red Baron. Dan di sini terkuak alasan kenapa Kenichiro memilih adiknya Ken untuk mengoperasikan Red Baron. Kenichiro melihat kemampuan Ken dalam bertarung memiliki refleks lebih cepat dari komputer.
Karena itulah kenapa Kenichiro percaya Ken bisa mengoperasikan Red Baron dengan maksimal. Kemudian program itu menyarankan Ken untuk bisa berlatih mengendalikan robotnya di permukaan bulan, agar posisi mereka tidak dideteksi oleh alien dan juga bisa melatih kecepatan Ken karena gravitasi bulan berbeda dengan bumi. Program AI juga memberitahu bahwa ada kemungkinan Kenichiro saat ini sudah ditangkap oleh alien, yang akhirnya Ken pun bersedia berlatih menuju bulan dan bertekad akan menyelamatkan kakaknya. Di tempat lain, Kenichiro kini terlihat telah tertangkap. Dan sialnya, cyborg itu juga berhasil merebut data rancangan robot dari tangan Kenichiro. Dan hal itu bisa membuat pihak alien menyelesaikan Black Baron lebih cepat tanpa menunggu 3 tahun lamanya. Singkat cerita, Kozo yang masih berusaha melacak Red Baron tiba-tiba saja dikejutkan dengan berita tentang Black Baron yang telah berada di Tokyo. Di lain cerita, Ken masih berlatih di bulan untuk bisa mengendalikan Red Baron. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba alarm Red Baron berbunyi yang menandakan bahwa bumi dalam bahaya. Program AI lalu memberitahu Ken bahwa pelatihan Ken sudah cukup dan kini waktunya Ken untuk kembali ke bumi dan menghentikan Black Baron. Di sisi lain, Koji yang kini terlihat dengan armor barunya juga sudah bersiap akan melawan Black Baron. Perlawanan Koji dengan armor barunya terlihat sangat sia-sia karena dengan mudahnya Black Baron melemparnya hingga terpental. Dan di saat Black Baron akan menginjak Koji, tiba-tiba Ken dan Haruka datang dengan Red Baronnya. Setelah mendapatkan laporan dari AI bahwa warga telah dievakuasi, Ken lalu menyerang Black Baron dengan bebas di tengah kota. Di sisi lain, Koji kini terlihat sedang bersama cyborg yang ingin membunuhnya. Dan pertarungan itu dimenangkan oleh Koji. Kembali di keadaan Ken, dengan pelatihannya, akhirnya ia berhasil mengajar Black Baron dengan mudah. Namun tiba-tiba, sesuatu seperti perisai muncul yang melindungi Black Baron. Ken masih berusaha menembaki Black Baron, namun perisai itu masih melindunginya. Program AI lalu memberitahu bahwa perisai itu berasal dari sumber transmisi pulau terpencil di dekat mereka. Kemudian, program AI menyarankan agar bisa menghancurkan transmisi yang ada di sana. Haruka yang mendengar itu tiba-tiba bisa melakukan teleportasi ke lokasi Koji dan mengajaknya ke suatu tempat. Sesampainya di pulau itu, Koji melihat ribuan alien berbentuk babi dalam tabung. Dan tanpa pikir panjang, Koji pun meledakkan ribuan tabung-tabung itu. Dan pada akhirnya, Koji menemukan transmisi dari perisai itu dan langsung menghancurkannya. Kembali di tengah kota, Ken akhirnya kembali dapat mengajar Black Baron setelah perisai itu dihancurkan. Dan secara mengejutkan, terlihat bahwa pilot Black Baron itu adalah Kenichiro yang telah dikendalikan oleh alien. Ken yang melihat itu pun terkejut dan tak ingin menyerang kakaknya. Dalam keadaan itu, program AI lalu memberitahu Ken bahwa Black Baron akan mengeluarkan asap yang bisa mengubah atmosfer bumi dan membuat manusia punah. Dan ia memberikan info kepada Ken untuk bisa menghancurkan Black Baron sebelum hal itu terjadi. Namun, Ken tidak bisa berkutik dan berbuat apa-apa karena yang mengendarai Black Baron adalah Kenichiro. Di tempat lain, Haruka merasakan hal aneh saat melewati sebuah ruangan. Dan saat ia membuka ruangan itu, di sana terlihat Kenichiro asli yang masih ditahan. Haruka lalu segera memberitahu Kozo. Mendengar itu, Kozo lalu memindai Kenichiro yang berada di Black Baron. Dan benar saja, itu adalah Killgis yang sedang menyamar menyerupai Kenichiro. Kozo lalu memberitahu Ken bahwa sebenarnya Kenichiro asli kini sedang bersama Haruka. Dan pilot Black Baron adalah Killgis yang sedang menyamar. Mendengar itu, Ken pun bergegas menghampiri Black Baron dan menembakkan senjata plasma hingga Black Baron hancur terkeping-keping. Koji yang melihat sosok Killgis masih hidup mencoba menghampirinya.
dan ia bertanya mengapa Kilgis menyerang bumi. Dan Kilgis menjawab, selama ribuan tahun ia telah pergi ke berbagai galaksi di semua planet, dan semua makhluk di planet yang pernah ia kunjungi memiliki kehidupan yang damai, harmonis, serta menyatu dengan alamnya. Dan hanya makhluk di planet bumi saja yang saling berperang satu sama lain dan menghancurkan alam sekitarnya. Karena itulah, Kilgis ingin membawa masa depan yang baru untuk bumi dan memusnahkan semua manusia. Mendengar hal itu, Koji pun marah dan ia mengatakan alien tidak berhak untuk menentukan kehidupan manusia. Kembali di tahun 2050, tidak lama setelah Koji dan yang lainnya menuju masa lalu, mereka terkejut melihat masa dunianya yang telah berubah. Dan terlihat, kini Red Baron dengan versi barunya sedang bertarung dengan robot alien yang juga terlihat lebih canggih. Dan film pun selesai. Yang bisa disimpulkan, meskipun kejadian masa lalu bisa kita ubah, kejadian dan keadaan di masa kini tidak akan berubah dan justru akan semakin lebih buruk lagi. Mungkin segitu aja rangkuman film versi Kivanime. Mohon maaf jika memang narasinya berantakan. Kivanime undur diri. Wassalam.